Shalom Bapak Ibu, seluruh subscriber Galilea Network, sahabat Galilea di mana saja Anda berada. Salam sehat dari saya dan saya berharap dan selalu berdoa supaya saudara berada dalam keadaan yang baik-baik saja, tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Amin. Saudara, sebagaimana biasanya mari kita siapkan diri sebelum kita masuki hari ini dengan seluruh schedule dan agenda kerja kita. Mungkin begitu padat hari ini saudara ya. Ada meeting, ada apa saja yang saudara mau kerjakan hari ini. Tapi mari kita luangkan waktu dulu untuk bersaat teduh bersama Tuhan. Kita berdoa, kita membaca firman Tuhan. Mari kita berdoa. Segala kemuliaan hanya bagimu, Allah, di dalam nama Tuhan Yesus. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kami datang mengucap syukur buat kebaikan Tuhan, dan kami hendak memulai hari ini dengan membaca dan merenungkan firman-Mu. Mengurapi kami semua di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara, Mazmur 67 pada ayat 1-8, nyanyian syukur karena segala berkat Allah untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi Mazmur nyanyian. Ayat 2, kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya, supaya jalan-Mu dikenal di bumi dan keselamatan-Mu di antara segala bangsa. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Kiranya suku-suku bangsa bersukacita dan bersorak-sorai, sebab Engkau memerintah bangsa-bangsa dengan adil dan menuntun suku-suku bangsa di atas bumi. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Tanah telah memberi hasilnya. Allah kita memberkati kita. Allah memberkati kita. Kiranya segala ujung bumi takut akan Dia. Saudara, perhatikan di ayat 2 ini sangat menarik. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Saudara, hidup yang diberkati adalah janji Tuhan bagi orang percaya, dan berkat itu saudara adalah pasti. Sebab janji Tuhan adalah ya dan amin. Meski demikian, bukan berarti perjalanan hidup kita akan mulus tanpa kerikil tajam. Dalam hal ini, pemazmur hendak menyatakan kepada kita semua bahwa meski di tengah masalah, ujian dan tantangan yang berat sekalipun, tangan kasih Tuhan tidak pernah lelah untuk menopang ya saudara dan saya, dan penyertaannya tidak pernah berubah. Amin. Kalau saudara perhatikan di dalam Mazmur 37 ayat 23 dan 24 dikatakan begini. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Lalu kalimat selanjutnya, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Ini adalah bukti bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan orang-orang yang senantiasa berharap kepadanya. Bahkan sampai kepada anak cucunya. Ya, ini yang dimaksud adalah keturunannya. Jadi Tuhan tidak akan pernah meninggalkan dan membiarkan kita.
sepatutnya lah kita bersyukur memiliki Tuhan yang hidup, yang senantiasa memperhatikan dan mengasihi saudara dan saya, bahkan menyinari kita dengan wajahnya. Oleh karena itu, kita tidak perlu takut menghadapi apapun juga, asal kita tetap hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Hidup dalam kehendak Tuhan berarti tidak mengandalkan kekuatan sendiri, tapi berjalan menurut pimpinan Tuhan. Amsal pasalnya yang ketiga ayat 5 dan sampai dengan ayat yang ketujuh. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Amin. Hidup dalam kehendak Tuhan juga berarti harus menundukkan diri kepadanya. Alkitab menyatakan jika kita punya penundukan diri, Tuhan akan mengangkat kita dan memberkati kita. Ingat saudara, berkat Tuhan itu tidak terpengaruh oleh situasi dan kondisi. Bukan ketika kondisi lagi baik lalu Tuhan memberkati kita. Sedangkan ketika situasi sedang buruk, Dia tidak memberkati kita. Bukan begitu saudara. Tuhan tidak mengenal yang namanya situasi dan kondisi. Amin. Hanya saja kita yang mengenal situasi dan kondisi. Kalau lagi baik, ya lagi diberkati, lagi mengalami berkat, wah hati kita, wah begitu bersemangat ya. Berdoanya bersemangat, nonton tayangan Galilea bersemangat. Tapi kalau lagi ada masalah, ya saudara kita mulai malas berdoa, malas ibadah, ya, malas baca Alkitab, dan malas nonton tayangan sahabat Galilea setiap pagi 4.30. Haleluya. Nah saudara, di segala keadaan saya mau katakan Tuhan sanggup memberkati dan mencukupkan segala yang kita perlukan. Amin. Berkatnya selalu tersedia bagi kita kapanpun. Amin. Jangan pernah ragukan itu. Dia mampu menyediakan. Dia Jehovah Jireh. Amin. Dia tidak akan mengecewakan kita. Dia tidak akan membiarkan kita. Tapi kalau misalnya kesulitan terjadi, Dia izinkan. Sebab berkat dan ujian itu selalu berdampingan itu ya. Kalau orang diberkati pasti ada ujian. Ya. Kalau ada ujian pasti diberkati. Kalau diberkati pasti ada ujian. Ya. Seperti kedua langkah kita ya. Kiri kanan melangkah. Ya, melangkah maju dan terus maju. Amin. Nah, seperti itu. Berkat itu selalu diiringi dengan ujian. Ujian itu selalu diiringi dengan berkat. Ya, atau berkat itu selalu diiringi dengan masalah. Di balik masalah itu ada berkat yang tidak terhingga. Amin. Oleh karena itu saudaraku yang kekasih, tetap bersemangat di dalam Tuhan. Karena Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita. Ya, berkat Tuhan selalu tersedia bagi saudara dan saya, bagi kita semua. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan bahwa Engkau menyediakan segala keperluan kami. Dan karena itu kami tidak khawatir. Karena Engkau telah menyediakan berkat-Mu bagi setiap kami. Terima kasih. Berkati seluruh subscriber Galilea Network. Berkati rumah tangga mereka, berkati
kesehatan mereka semua, berkati keuangan kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada